gue mau minta kalian untuk berpendapat dulu nih. Polling dulu, polling. Menurut kalian, reaction gue apakah harus ngebahas tentang hal itu atau enggak ya? Halo guys, kembali lagi di channel reaction gue bersama gue Wira, tukang reaction yang banyak bacot. Dan kali ini gue nggak akan nge-reaction. Mungkin kalian tadi di awal video udah ngeliat ya, ada cuplikan-cuplikan yang ngasih tahu gue mau ngebahas apa. Dan sepertinya gue di video ini akan menunaikan naik haji kali ya, membayar janji gue ya, seperti yang gue janjiin di video sebelumnya. Kalau misalkan gue bikin polling, kalau misalkan kalian setuju untuk gue bahas ya gue bahas, kalau enggak ya nggak usah. Dan 80% lebih ya dari IG dan juga YouTube kalau digabungin itu minta gue untuk ngebahas ini karena banyak yang pengen tahu pendapat gue, analisa gue, dan kebacotan gue gitu ya. By the way, kalau kalian belum tahu, di channel sebelumnya gue sering banget ngelakuin segmen ini untuk ngebahas satu permasalahan ya, baik itu yang viral ataupun nggak viral. Dan di channel reaction gue ini adalah video pertama. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton, kalau gue analisa seperti apa ya tonton dulu aja yang ini. Nanti lu tahu gue nganalisanya kayak gimana ya. Jadi ada 5 poin yang bakalan gue jabarin di sini di video ini tentang Atta Halilintar versus Carey Minati. Ada 5 poin dan percaya atau enggak, di poin kelima kalian akan kaget karena fakta sebenarnya akan keungkap. Kita mulai dari poin yang pertama. Oke guys, sebelum mulai videonya gue mau ngasih tahu dulu nih satu informasi penting buat kalian yang doyan banget ngopi ya. Jadi gue abis menemukan satu kopi yang enak banget dan kekinian ya. Namanya kopi Tenan Nusantara nih. Ini kopi sumpah enak banget. Ini bikin gue kalau ngedit video kadang suka ngantuk gitu ya, kadang suka nggak asik gitu ngedit, males-malesan. Tapi konsentrasi gue jadi kejaga setelah gue minum kopi ini karena kopinya sumpah enak, pekat, dan rasanya nggak bikin mual gitu ya. Ada variasi kopi luwak, kopi arabica, dan banyak banget ya. Jadi gue sambil minum kopi ya. Maaf kalau gelasnya plastik. Karena gue anak kosan dan males banget beli gelas yang kaca ya. Ini kopinya juga kalian harus tahu, kopinya ini simple banget. Kalau kalian sobek nih ya, gue sobek nih. Tuh. Ini tuh kopinya dicelup coy, kayak teh, nggak ribet. Jadi ampasnya nggak bakalan banyak ke bawah. Ya, buat kalian yang pengen kopi ini, jangan lupa follow Instagramnya @kopi_tenan_nusantara. Pokoknya kopi ini cocok kalau kalian minum, apalagi sambil makan odading mang oleh. Enak. Odading mang oleh, rasanya A few moments later. Oke guys, di poin pertama ini kita akan bahas profilnya dulu ya. Karena kita harus kenal dulu nih sama 2 YouTuber yang lagi rame dibahas di dunia per-YouTuban ini. Kalau nggak kenalan nggak sayang ya. Tapi by the way, gue mau minta maaf dulu kalau misalkan gue nanti bacain atau ngasih opininya sambil ngeliat contekan skrip. Karena ini bakalan panjang banget dan data-datanya yang gue ambil banyak sumbernya gitu, dari Wikipedia, dari YouTube, dari akun gosip ya, dari mana aja ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah Atta Halilintar ya. Nama channelnya Atta Halilintar. Kalian tahu dia nggak pakai nama lain di channelnya. Dia punya 25,7 juta subscriber, which is itu 10% dari rakyat Indonesia jumlahnya ya. Dia bergabung di YouTube udah 6 tahun dari tanggal 26 bulan Januari tahun 2014. Wow, udah lama banget ya. Waktu itu gue bahkan baru bukan baru ya, masih menikmati YouTube, belum bikin channel ya. Dia punya, Atta Halilintar ini punya total 2,8 miliar view di videonya. Dimana videonya tersendiri itu punya 1000 video ya. Jadi dia punya 1000 video dengan jumlah view 2,8 miliar view. 2,8 miliar banyak banget itu. Sumpah, kalau misalkan itu uang itu bisa kebeli mobil mewah ya. Oke, kita tahu Atta Halilintar adalah YouTuber berkebangsaan Indonesia dan nomor 1 di Indonesia, nomor 1 di Asia Tenggara, dan apakah masih nomor 1 di Asia untuk kategori YouTuber solo gitu?
Nyatanya enggak ya. Saat video ini gue buat, ternyata posisi Atta Halilintar sudah digeser sama Carrie Minati. Selisihnya nggak banyak kok, nggak nyampe 20.000 subscriber ya, tapi tetap aja udah kebalap. Oke? Ngomong-ngomong Carrie Minati ini sebenarnya nama panggung ya, atau bukan nama asli ya. Nama aslinya itu Ajay Nagar. Kalau kalian tahu Instagramnya, kalian bakalan tahu nama aslinya Ajay Nagar ya. Dia juga punya 25,7 juta subscriber, tapi unggul dikit dibandingin Atta Halilintar ya. Bergabung di YouTube sama udah 6 tahun ternyata. Dari 20 Oktober 2014, walaupun Atta duluan dicemplung di dunia per-YouTubean ini, selisihnya nggak banyak ya, nggak nyampe 1 tahun ya. Dan punya 170 video dengan jumlah 1,8 miliar view. Videonya nggak sebanyak Atta Halilintar, tapi view-nya mencengangkan 1,8 miliar ya. Kenapa bisa kayak gitu? Sekarang kita lihat dulu ya. Kenapa kok dia bisa cepet banget ya? Bahkan perkembangan channelnya cepet ya. Ini gue tampilin video pendeknya bahwa perkembangan channel dari Carrie Minati ini dari bulan Mei 2020 sampai September 2020 itu perkembangannya pesat banget. Di awal tahun Carrie Minati belum masuk 10 besar Asia, tapi di bulan Mei sampai September dia nyodok meroket. Kenapa? Ya kita nggak tahu ya. Karena mungkin inovasi di videonya atau karena mungkin dia mengiklankan videonya, kita nggak tahu ya. Karena gue nggak tinggal di India, jadi mungkin iklan yang gue lihat nggak bisa ngelihat iklan India, oke? Berkebangsaan India tentunya, dimana kita harus tahu Indonesia sama India itu beda jumlah penduduknya. Indonesia punya 270 juta penduduk, ya, ini data dari Wikipedia ya, sekitar 270 juta penduduk. Dan India punya 1,2 miliar jumlah penduduk. Perbedaan yang cukup luar biasa, bukan? Sampai 6 kali lipat. Jadi nggak aneh sih kalau misalkan YouTubernya bisa dapat 25 juta subscriber. Walaupun kita nggak tahu cara dapetinnya kayak gimana, ya kan? By the way, itu dia profil dari kedua YouTuber. Oke, di poin kedua ini gue akan bahas yang banyak banget diomongin. Katanya salah satu YouTuber itu curang. Ya, anggap aja Carrie Minati curang. Karena jumlah videonya dikit, tapi view-nya banyak. Oke, sebelum gue berkomentar, gue mau disclaimer dulu. Di video ini, gue nggak ngedukung salah satu YouTuber dua itu ya. Entah itu Atta Halilintar dan Carrie Minati. Gue akan bersikap netral, jadi moderator aja nih, ngasih tahu ke kalian. Sebagai narator dan moderator. Gue nggak akan ngedukung salah satunya. Dan gue akan ngasih tahu fakta-fakta menarik aja ya. Kalau misalkan bilang curang, 170 video 1,8 miliar, kalian harus lihat dulu channelnya Billie Eilish. Ya, Billie Eilish itu adalah seorang penyanyi, kalian harus tahu juga. Itu channelnya lebih mencengangkan loh. Dia punya 33 juta subscriber dengan cuman punya 30 video. Carrie Minati oke lah, 170 video, 25 juta subscriber. Billie Eilish gimana? Ya, 30 video, 33 juta subscriber. Itu nentuin bahwa jumlah video yang lo upload itu nggak harus banyak supaya dapetin subscriber yang banyak. Kayak gitu ya. Semakin berkualitas video lo, semakin banyak peminatnya video lo, maka subscribernya mungkin lebih banyak. Karena kita harus tahu juga, selera di India dan selera di Indonesia berbeda. Di India mungkin lebih komedi dan lain-lain yang parodi-parodi gitu. Sementara di Indonesia saat ini yang lagi ngetren adalah podcast, terus juga prank gitu-gitu ya. Dan mungkin Carrie Minati seperti yang kita lihat di profilnya, dia adalah komedian, dia adalah rapper, dan dia adalah YouTuber. Jadi mungkin segmennya masuk di India ya. Dan kalau ngomongin rata-rata video nih, gue sambil nyontek ya, karena harus nyontek, skripnya panjang banget ya. Kalau ngomongin rata-rata view nih, Atta Halilintar ini punya rata-rata view per videonya itu 2,6 juta. Rata-rata itu kayak gini ngebaginya. Jumlah view total, semua video dibagi total video yang udah diupload.
Jadi dia dapat nilai rata-ratanya adalah 2,6 juta per video. Sementara Carrie Minati itu punya 10 juta view rata-rata setiap videonya. Jumlah yang berbeda bukan? Ya wajar. Karena dia di India, ya. Ingat, dia punya masa yang lebih banyak, penduduknya yang 6 kali lipat dibanding Indonesia, dan dia komedian. Biasanya kalau orang lucu tuh banyak yang suka ya. Oke, ini adalah poin ketiga ya. Poin ketiga ini adalah oknum fans yang nggak dewasa. Tadi di awal udah gue jelasin bahwa banyak banget fans yang nggak dewasa, yang berkomentar tidak pada tempatnya dan bikin malu sebenarnya. Sebenarnya bukan cuma oknum fansnya Atta Halilintar aja, tapi oknum fansnya Carrie Minati juga sama. Jadi dua-duanya ini sama sebenarnya oknum fansnya. Makanya gue nggak mau belain siapa-siapa ya. Terlepas siapa duluan yang bikin kayak gitu, bikin rusuh, nge-spam di di comment sectionnya video orang lain, tapi tetap nggak bagus. Contoh gini deh, misalkan memang oknum fansnya Carrie Minati duluan yang bikin komentar-komentar spam di postingan videonya Atta. Terus kenapa harus dibalas? Nggak harus dibalas. Kalian tahu nggak, kalau semakin banyak kalian nge-spam ke video orang lain, maka engagement dari video itu akan naik dan makin sering direkomendasiin sama YouTube. Begitu algoritmanya. Jadi, secara nggak langsung, oknum fans Atta yang komentar-komentar di videonya Carrie Minati, secara nggak langsung dia promoin video Carrie Minati. Katanya benci, tapi nggak mau promoin ya. Jadi saran gue, kalau misalkan lo fansnya Atta, lo nemu komentar-komentar dari oknum fans Carrie Minati, cuekin aja, biarin aja, udah biarin aja sih, ya. Jadi nggak usah dibales. Kalau emang kalian beneran fans Atta Halilintar, menurut gue yang paling efektif adalah kalian ngepromoin channel Atta Halilintar ke orang yang belum subscribe. Contoh, kalian share link channel Atta Halilintar di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, atau juga kalian ke tetangga kalian nyuruh subscribe. Itu jauh lebih efektif dibandingkan kalian perang komentar di sebuah video. Oke, di poin keempat ini pasti ada yang nanya, Bang, emang lu nggak bangga ya kalau Atta jadi YouTuber nomor 1 Asia? Kan dia dari Indonesia, kok lu malah kelihatannya netral? Gini, gue jelasin ya. Gue seneng kalau ada YouTuber Indonesia atau konten kreator Indonesia yang bawa nama Indonesia harum di perkancahan YouTube dunia. Seneng banget. Dulu kita tahu ada Chandra Liau, terus juga sempat kemarin beberapa bulan yang lalu Weird Genius dengan lagu Latinya, dan di reaction seantero jagat per-YouTuban ini ya, dari luar negeri juga. Itu gue bangga banget. Dan untuk Atta Halilintar ini gue juga seneng karena nama dia dipandang di Asia. Tapi yang bikin gue nggak seneng adalah kelakuan oknum fansnya yang kayak bocah, yang pakai bahasa Indonesia komen di videonya Carrie Minati. Secara nggak langsung kalian ngasih tahu kalau misalkan Indonesia nggak santuy, Indonesia nggak santun. Gue nggak seneng. Cara terbaik dukung YouTuber atau konten kreator di YouTube adalah share videonya, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan berkomentar positif. Kayak gitu caranya. Jadi kalau lu ada yang nanya, gue bangga nggak? Gue bangga. Setiap YouTuber yang bawa nama Indonesia dan harum nama Indonesia di jagat per-YouTuban ini, ya, sampai tembus level dunia, Asia, atau pokoknya kayak gitu, gue bangga, seneng gue. Tapi nggak bangga sama kelakuan fans yang bocah gitu. Oke, di poin terakhir, ini sebenarnya gimana ya? Ada isu yang menyebutkan fans Carrie Minati melakukan spam komen di videonya Atta dan menimbulkan efek channel Atta nggak bisa di-subscribe. Ada satu channel yang udah sempat ngebahas ini dan gue tampilin cuplikannya dulu. Dan juga katanya si netizen tersebut channelnya Bang Atta nggak bisa di-subscribe, dan apakah benar? Dan di video ini bahwasannya di sini ya benar tidak bisa di-subscribe. Apakah benar ini kerjaannya si YouTuber Carrie Minati ini? Gua juga gak tahu, dan itu juga bisa jadi juga, geng. Itu dia tadi cuplikannya ya. Si channel itu juga nggak tahu katanya apakah ini benar atau enggak, curang atau enggak.
Tapi di situ ada capture dari story Instagram ya, bahwa ada yang bilang nggak bisa di subscribe channel Atta. Sekarang gue mau ngasih penjelasannya, simak ya. Oke, sekarang gue coba untuk sedikit ngejelasin isu yang beredar kemarin-kemarin di story Instagram. Banyak banget akun-akun yang bilang sampai nge-repost punya orang lain sebenarnya ya, nggak bisa subscribe channelnya Atta Halilintar. Terus nyeret-nyeret nama fansnya atau nyeret-nyeret fansnya Keriminati. Sekarang gue contohin deh, gue belum nge-subscribe Green Day. Ini by the way grup band yang sangat gue sukai ya. Tapi tadi unsubscribe dulu dan coba untuk nyontohin. Sekarang gue play videonya dan gue coba untuk subscribe. Apakah bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena apakah di dalam sini itu banyak yang nge-spam sampai nggak bisa di-subscribe? Ternyata bukan. Karena paket datanya atau koneksi internetnya gue matiin. Kalau gue nyalain, bisa di-subscribe. Ya kan? Kalau gue matiin lagi, gue nggak bisa unsubscribe. Itu ngejelasin bahwa koneksi internet penting saat lo mau subscribe. Mungkin orang itu saat nyetel videonya lancar, tapi videonya udah ke-load atau udah sempet keputer panjang. Jadi kayak gini, walaupun koneksinya nggak ada, dia akan tetap muter videonya dengan batasan waktu yang putih ya, putih kecil itu sampai situ doang. Tapi dia nggak bisa subscribe. Mungkin pas mau subscribe itu koneksi internetnya ngadat. Jadi jangan seujon dulu. Ini pembuktian langsung dari gue. Gue nggak rekayasa, oke? Oke, itu dia penjelasannya. Jadi kalian tahu ya, mungkin orang yang mau subscribe Atta Halilintar koneksi internetnya nggak stabil, atau mungkin ada sedikit gangguan, atau mungkin direkayasa. Kita nggak ada yang tahu ya. Jadi gue nggak mau bersuujon ria. Cuman gini, kalaupun ada yang curang di sini, di antara kedua fans ini atau kedua YouTuber ini, jangan kita yang jadi hakim. Ingat, yang punya rumahnya YouTube, ya, biar YouTube yang jadi hakim. YouTube nggak akan diem aja kalau ada konten kreator atau fans atau orang-orang yang bikin sistem YouTube itu kacau. Nggak akan. Ini ekosistem yang besar dengan miliaran video yang diupload setiap hari, dan gua rasa YouTube nggak akan diem aja. Jadi kita jangan jadi hakim, jangan menghakimi, dan jangan sok tahu kalau nggak tahu apa-apa. Gitu ya. Kalau belum menganalisa suatu masalah, jangan ikut komentar dulu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya gue lucunya adalah Atta sama si Ajay Nagarnya aja biasa-biasa aja gitu. Mungkin Atta nyuruh subscribernya untuk promoin dia. Ya wajar, namanya juga konten kreator pasti melakukan hal yang sama. Begitupun gue gitu. Tapi nggak pernah gue lihat Atta sampai nge-mention Ajay Nagar gitu, Keriminati, dan lu gara-gara lu gue nggak bisa di-subscribe. Nggak pernah. Begitupun Ajay Nagar yang santai-santai aja kayak di Instagram. Tapi di bawahnya, para oknum fansnya ributnya minta ampun. Di era digital ini, lu harus tahu, bukan cuman mulutmu harimaumu, tapi jempolmu harimaumu. Jadi fans yang bijak dan jaga jempolnya. Oke?